Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kotrunada dari Prodi PAI IAIN Kediri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Oke, simak video berikut ini ya. Apakah ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang arif bijaksana untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama kita akan membahas tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar itu? Nama lengkap Abu Bakar adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Beliau memiliki sifat yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayai dan mengimani peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar termasuk golongan As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, bagaimana sih proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah? Abu Bakar dipilih melalui musyawarah dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Pada awalnya, kaum Muhajirin dan Ansor mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam dan berjuang selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Sedangkan kaum Ansor berpendapat bahwa merekalah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Namun, kaum Ansor tidak dapat membantah usulan kaum Muhajirin dan menyetujui pendapatnya. Kemudian, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah. Namun keduanya menolak dan kembali menunjuk Abu Bakar. Semua kaum muslim pun setuju, lalu membaiat Abu Bakar di Madinah. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Selama memimpin, Abu Bakar memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Berangkat dari situ, muncullah beberapa nabi-nabi palsu, yaitu Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kadzab. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada perluasan wilayah Islam. Selama memimpin, Abu Bakar memperluas wilayah Islam sampai ke Hirah, Anbar dan Persia, Daumatul Jandal, Firot, Kazimah, Yarmuk, Syam, dan Syria. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau terkenal sebagai orang yang bijaksana, fasih berbicara, penyantun, kokoh dalam berargumentasi, dan gigih mempertahankan segala sesuatu. Mengapa Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq oleh Nabi Muhammad? Karena orang Quraisy pernah melihat Umar bin Khattab memimpin barisan kaum muslimin dan terlihat sangat sedih serta terpukul, dan kesedihan itu belum pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Proses pemilihan Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi dan kemajuan Umar bin Khattab ketika memimpin yaitu yang pertama ada memperluas wilayah. Wilayah diperluas sampai ke Syria,
Palestina, Irak dan Persia, serta Mesir. Yang kedua, membentuk dewan pemerintahan seperti Baitul Mal, dewan militer, dewan hakim, dewan pos, dan mendirikan hizbah. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriyah. Dan yang keempat, ada merenovasi masjid-masjid. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dan beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada Abdi Manaf. Utsman bin Affan adalah orang yang dermawan, pemalu, halus, dan dicintai serta dihormati banyak orang. Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya oleh Rasulullah karena Rasulullah menikahkan Utsman dengan dua putri beliau yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Prestasi dan jasa Utsman bin Affan ketika memerintah selama 12 tahun. Yang pertama ada kodifikasi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran diperbanyak menjadi 4 buah dan yang asli disimpan di Madinah. Mushaf itu disebut Mushaf Utsmani. Yang kedua ada renovasi Masjid Nabawi, kemudian pembentukan angkatan laut dan memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Libya, Azerbaijan, dan Kepulauan Siprus. Utsman bin Affan wafat dibunuh oleh Abdullah bin Saba. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat yang penyayang dan suka sedekah. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun dari golongan anak-anak. Ali bin Abi Thalib memiliki gelar Babul Ilmi atau pintunya ilmu karena dari segi keilmuan Ali termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat. Selain itu, gelar Ali adalah Asadullah atau singa Allah. Karena pada sebagian besar perang bersama Rasulullah SAW, beliau selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanan, dan kepiawaiannya tidak ada tandingannya. Selama 4 tahun memerintah, ada beberapa jasa dan peninggalan Ali bin Abi Thalib, yaitu ada bidang pemerintahan, di mana terjadi perombakan gubernur dan pejabat, mengembalikan tanah milik negara dan harta Baitul Mal yang diambil dengan cara yang tidak benar. Yang kedua ada bidang politik militer. Beliau ahli dalam strategi perang, penasehat yang bijaksana, penegak hukum yang adil dan berbudi luhur. Dalam bidang bahasa, beliau menunjuk Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah atau pokok-pokok ilmu nahwi. Dan yang terakhir adalah bidang pembangunan. Beliau membangun kota Kufah untuk dijadikan pusat perkembangan ilmu nahwi, tafsir, hadis, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam. Setelah kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, dapat kita ambil ibrah dari kepemimpinan mereka. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah pemimpin yang jujur, teguh pendirian, dan lembut. Meski begitu, beliau tetap sangat tegas. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau memiliki karakter yang tegas, cerdas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau juga sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat tanpa memandang kedudukan. Umar bin Khattab adalah peletak dasar pemerintahan Islam yang demokratis. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah pemimpin yang berkarakter sejuk, soleh, dermawan, dan sangat sabar. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang dermawan tetapi bersahaja, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah pemimpin yang cerdas, disiplin, dan tegas dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin.
selesailah materi kita tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.